Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'd. Mohon simak baik-baik dan simak sampai tuntas serta sebarkan ini. Ini adalah bukti kesesatan orang-orang yang mengusulkan hak angket. Pendukung Anies Baswedan sepertinya. Ahmad Khazinuddin. Dia menuliskan beberapa jam yang lalu, Indonesia tidak butuh Pancasila. Yang Indonesia butuhkan adalah khilafah. Goblok. Ini nih, hati-hati. Ideolog HTI itu berkeliaran, menumpang atas nama kecurangan, menumpang atas nama ketidakadilan, ikut huru-hara di tengah jalan, meneriakan kecurangan sembari pikirannya tidak menghendaki Pancasila, demokrasi dan lain sebagainya. Mana mungkin orang yang punya pikiran busuk terhadap NKRI, yang punya pikiran busuk terhadap Pancasila, ya, akan memandang setiap produk yang dihasilkan dari Pancasila, dari aturan negara ini akan baik. Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Karena sedari awal di otaknya sudah keliru memahami Pancasila, memahami NKRI. Maka semua produknya akan dianggap salah, akan dianggap keliru, akan dianggap produk setan. Semua produk demokrasi akan dianggap produk iblis, akan dianggap produk setan. Maka ketika mereka teriak-teriak urusan kecurangan, urusan hak angket, jangan didengar. Jangan didengar, saudara. Mereka bukan ingin memperbaiki bangsa ini. Mereka bukan ingin benar-benar menuntut keadilan, bukan. Tapi mereka ingin menghancurkan bukan hanya proses pemilu ini, tetapi sekaligus ideologi Pancasila, tetapi sekaligus tatanan hukum yang telah dibangun sedari dulu oleh para pendahulu bangsa ini. Begitu ya, itu sejatinya keinginan mereka. Coba kita baca nih. Pemilu curang, Indonesia butuh khilafah, bukan Pancasila. Kegoblokan yang sempurna ini namanya. Oleh Ahmad Khazinuddin, sastrawan politik. Ngomong-ngomong katanya dia siap bila kemudian khilafah tegak, dia yang akan menjadi khalifahnya. Ini nih mukanya nih. Pantas ya orang kayak gini jadi khalifahnya. Pantas gak? Mimpi lu ketinggian, Din. Keterbelahan bangsa akibat pemilu curang tidak terelakkan. Kubu 02 mustahil akan mengevaluasi kemenangan meskipun dirundung kritikan curang. Kubu 01 dan 03 juga tak ridho menyerahkan kemenangan yang dibungkus dengan kecurangan. Hasto Kristianto menyebut sistem algoritma KPU telah dikunci. Suara Ganjar Mahfud dikunci di angka 17%. Timnas Amin melalui Bambang Wijayanto juga menyebut sistem algoritma Sirekap KPU telah didesain untuk memenangkan paslon tertentu dan dengan jumlah tertentu di atas 50% agar satu putaran. Perang politik melalui hak angket DPR sudah dimainkan kubu 01 dan 03. Sementara kubu 02 meminta semua sengketa pemilu dibawa ke MK. Meski sudah lama ramai, namun sejak pembukaan masa sidang pada 5 Maret hingga hari ini, 10 Maret, belum ada tindakan konkret terkait usulan hak angket. Publik menilai parpol sedang adu kuat sekaligus bernegosiasi. Jika cocok harga, angket bisa batal di proses usulan. Jika harga agak naik, angket dibatalkan di paripurna. Naik usulan saja sekedar memenuhi harapan rakyat, namun dibatalkan di paripurna. Jika harga nego lebih tinggi lagi, angket hanya akan diarahkan pada objek penyelidikan tertentu dan hanya didesain untuk rekomendasi tertentu, hanya berujung seperti pansus senturi anti klimaks.
Indikasinya terbaca dari keinginan Nasdem untuk membuat kontrak atau perjanjian dengan PDIP sebelum hak angket digulirkan. Lagi-lagi, hak angket sejatinya akhirnya menjadi manuver politik parpol ketimbang sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. BPIP selaku lembaga yang konsen pada Pancasila bungkam pada realitas kecurangan pemilu ini. Meski sejumlah kampus dan guru besar telah turun gunung memprotes kecurangan pemilu, para begawan Pancasila di BPIP tetap bungkam. Terakhir, Sekretaris Dewan Pengarahan Badan Pertimbangan Ideologi Pancasila BPIP, Maijen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya serta tokoh agama dari perwakilan agama, kepercayaan leluhur serta penganut spiritual justru menyuarakan perdamaian usai pemilu. Padahal semestinya secara moral BPIP mengkritik pemilu yang curang, bukan menyuarakan, bukan menyerukan perdamaian pada proses pemilu yang curang. Mengingat kecurangan pemilu itu sudah terlihat secara telanjang sejak lama. Banyak fakta dan analisa terkait pemilu curang, termasuk yang terakhir melalui apa yang dibongkar oleh film Dirty Vote. Hingga saat ini BPIP masih bungkam. Tidak ada narasi pemilu curang bertentangan dengan Pancasila. Tidak ada seruan pemilu curang adalah tindakan radikal yang merusak kebinekaan dan nilai Pancasila. Hati-hati, dia sedang numpang nih. Lanjut, apa keinginan dia? Pancasila tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah atau mengatasi sangkarut potensi keterbelahan bangsa akibat pemilu curang. Pancasila hanya dijadikan alat gebuk untuk membungkam gerakan Islam dengan menuduh ajaran Islam radikal dan bertentangan dengan Pancasila. Siapa sih yang menuduh ajaran Islam radikal dan bertentangan dengan Pancasila? Bukan ajaran Islam lebih tepatnya, tapi ajaran HTI. Yang radikal itu ajaran HTI, bukan ajaran Islam. Ajaran khilafah versi HTI. Jangan mengklaim seolah kalian itu Khozinuddin dan kawan-kawan mewakili seluruh pikiran masyarakat muslim, ya. Jangan sesekali itu. Sok-sokan dengan menuduh ajaran Islam radikal dan bertentangan. Bukan ajaran Islam. Menuduh Islam radikal, bukan menuduh Islam radikal. Mengucapkan fakta bahwa kalian punya pikiran radikal. Mengucapkan fakta bahwa HTI itu punya pikiran yang radikal. Bukan Islam, bukan menuduh Islam. Saya sebagai orang Islam biasa aja, tidak tertuduh. Sepakat saya sebagai orang Islam. Kalau mau mengutuk Anda, menyingkirkan kalian dengan paham-paham ekstrim kalian, ada kelemahan dari proses Pancasila, ada kelemahan dari proses pemilu ini, langsung wah ini berarti Pancasilanya nggak beres nih, harus diganti sistem. Emang menjamin kalau sistemnya diganti menjadi khilafah tidak akan ada yang aneh-aneh? Bukan persoalan di sananya, bos. Udahlah, jangan bodoh-bodohi kita, Khozinuddin. Umat Islam jadi semakin rindu khilafah. Umat Islam yang mana? Yang bener aja ngomong. Umat HTI gitu loh. Biar jelas. Jangan mengatakan umat Islam menjadi sangat rindu khilafah. Umat HTI menjadi sangat rindu khilafah karena dari dulu juga sama, rindu khilafah versi HTI. Jangan dipelintir ya, ketika kita kemudian ngomong tentang khilafah, waspada, bukan kita sedang mencabik-cabik atau menginjak-injak ajaran Islam, bukan. Kita sedang menyingkirkan orang yang punya pikiran picik, menafsirkan khilafah sesuai versi pikiran dia, dan seolah menganggap versi pikiran dia adalah yang paling Islami. Enggak ada satupun ayat Al-Quran yang menyuruh untuk kemudian umat manusia, umat baginda Nabi, menjadikan sebuah negara dengan sistem khilafah. Enggak ada. Di dalam Al-Quran itu hanya ada ayat Al-Quran yang berbunyi, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah, bos.
Bukan khilafah. Khalifah itu ya masing-masing kita menjadi khalifah. Kita menjadi imam bagi keluarga kita kalau yang sudah berkeluarga. Kita bahkan menjadi imam bagi alam semesta. Kita harus kelola dengan baik tuh alam semesta. Menjadi khalifah kita tuh. Kalau kita tidak punya keluarga, kita menjadi imam, menjadi khalifah, pemimpin bagi pikiran kita, bagi mata kita, bagi mulut kita, bagi tangan kita, bagi kaki kita, bagi mulut kita, bagi hidung kita, bagi tangan kita. Kita pimpin seluruh anggota tubuh kita agar berjalan sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bos. Kita sudah menjadi khalifah ini. Mau dipaksakan menjadi sistem, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mewajibkan, satu kali lagi nggak ada, bahkan hadis pun nggak ada. Terserah, masing-masing manusia punya hukumnya sendiri, silakan. Yang penting konsep-konsepnya ada, wasyawirhum dan lain sebagainya. Setelah praktik demokrasi benar-benar telah merusak logika dan mengkhianati aspirasi umat, khilafah semakin relevan menjadi arus perubahan dan perjuangan umat Islam untuk mencapai kebangkitannya. Hati-hati, jangan terayu dan tergoda dengan buayan manis ini. Seolah-olah benar. Mereka sedang juga sama di dalam rangka mengumbar emosinya, syahwat politiknya. Ya, ide khilafah semakin membahana, diskusi khilafah semakin digemari oleh siapa? Yang benar aja ngomong, digemari atau diwaspadai. Dan bahkan menjadi arus baru perubahan yang sebelumnya berulang kali ditipu oleh demokrasi. Khilafah menjadi harapan penyelamat negeri setelah Pancasila terbukti benar-benar gagal, perajut kain tenun kebangsaan yang koyak oleh praktik pemilu curang. Mereka sedang numpang, saudara. Sekali lagi, numpang di hak angket, numpang di dugaan kecurangan, padahal sudah ada lembaga yang menaungi. Bila curang, bukti-buktinya ada, buktinya kuat, ya tinggal diserahkan aja. Tapi satu kali lagi, mereka tidak akan menerima produk demokrasi, sebaik apapun produk itu ya. Prinsipnya itu. Karena mereka dari awal sudah busuk terhadap Pancasila pikirannya, sudah busuk terhadap NKRI pikirannya, sudah busuk terhadap demokrasi. Dan sekarang mereka ngotot urusan hak angket. Bukan semata ingin memperbaiki negara ini, bukan. Menuntut keadilan, bukan. Mereka ingin membuat huru-hara, mereka ingin membuat kekacauan, mereka hanya ingin merusak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.